Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Iba Harliana SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Saya Nurul Husna dengan NIM 210740005 ingin membuat video singkat tentang materi pembelajaran plesetan kata. Apakah teman-teman sudah tahu apa pengertian dari plesetan kata? Jadi, pada slide yang pertama dijelaskan tentang pengertian plesetan kata. Adapun pengertian dari plesetan kata adalah kata yang dibuat dengan mengubah atau mengganti bunyi huruf tertentu dari kata asli, sehingga menghasilkan kata baru yang memiliki makna yang sama, mirip, atau juga bisa berbeda. Pada slide yang kedua, kita akan mengetahui jenis-jenis plesetan kata. Jadi, plesetan kata dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, plesetan bunyi. Yang kedua, plesetan makna. Kita akan membahas satu persatu dari jenis plesetan kata. Jenis yang pertama yaitu plesetan bunyi. Pengertian dari plesetan bunyi adalah kata yang dilakukan dengan mengubah atau mengganti bunyi tertentu dari kata asli. Misalnya, mata menjadi matahari, jalan menjadi jalan-jalan, dan buku menjadi buku-bukuan. Kemudian jenis yang kedua yaitu plesetan makna. Plesetan makna merupakan plesetan kata yang dilakukan dengan mengubah makna dari kata aslinya. Misal, ikan menjadi ikan asin, kuda menjadi kuda-kudaan, dan malam menjadi malam minggu. Nah, kemudian pada slide yang ketiga, tentu saja plesetan kata ini memiliki fungsi. Adapun fungsi dari plesetan kata ada 4. Yang pertama, plesetan kata berfungsi untuk hiburan. Jadi, sifat plesetan kata ini adalah untuk menghibur orang yang mendengarnya atau membacanya. Kemudian, untuk memperjelas makna. Kemudian yang ketiga, untuk menyindir, dan fungsi yang terakhir adalah untuk menarik perhatian. Setelah kita mengetahui pengertian, kemudian jenis-jenis, serta fungsi dari plesetan kata, di sini saya ingin menampilkan contoh plesetan kata. Yang pertama, ada plesetan bunyi. Di sini terdapat 3 contoh dari plesetan bunyi. Yang pertama, ada kata mata yang menjadi matahari, dan yang kedua, jalan menjadi jalan-jalan, dan ketiga, buku menjadi buku-bukuan. Nah, setelah mengetahui contoh dari plesetan bunyi, yang kedua ada contoh dari plesetan makna. Di sini terdapat 3 contoh plesetan makna. Yang pertama, ikan menjadi ikan asin. Yang kedua, kata kuda menjadi kuda-kudaan. Dan yang ketiga, kata malam yang berubah menjadi malam minggu. Pada slide berikutnya, saya akan mengajarkan bagaimana sebenarnya cara membuat plesetan kata. Di sini, saya meletakkan 4 poin. Pada poin pertama, kita dapat mengubah huruf atau kata tertentu dari kata aslinya. Jadi, teman-teman harus mengubah huruf atau kata-kata tertentu dari kata aslinya. Kemudian, cara yang kedua adalah menambahkan atau mengurangi huruf atau bunyi tertentu dari kata aslinya.
Teman-teman bisa menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Bukan hanya itu, ada pula cara ketiga dan keempat. Adapun cara yang ketiga, kita bisa mengubah urutan huruf atau bunyi tertentu. Dan cara yang terakhir, kita bisa memadukan dua kata atau lebih. Jadi, untuk membuat plesetan kata, kita bisa menggunakan 4 cara ini. Apakah teman-teman ingin mencobanya? Setelah teman-teman mengetahui bagaimana cara membuat kata plesetan, teman-teman juga harus tahu beberapa tips untuk menggunakan kata plesetan dengan baik. Jadi, di saat menggunakan kata plesetan, pastikan bahwa kata plesetan yang digunakan harus sesuai dengan konteks pembicaraan. Misalnya, kata plesetan yang digunakan di dalam percakapan informal tidak akan cocok digunakan dalam percakapan yang formal. Maka untuk itu, hindari penggunaan kata plesetan yang menyinggung orang lain. Misalnya, kata plesetan yang bersifat sara atau diskriminatif. Sebaiknya kita hindari saja. Nah, jadi gunakan kata plesetan dengan sewajarnya. Jangan sampai pengguna kata plesetan membuat pembicaraan menjadi berlebihan atau tidak serius. Nah, secara umum, kata plesetan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, baik positif maupun negatif. Adapun penggunaan kata plesetan yang baik adalah penggunaan yang tepat dengan konteks dan tidak menyinggung orang lain. Jadi teman-teman, slide ini sama dengan slide sebelumnya, di mana kita bisa menilai baik atau tidaknya penggunaan kata plesetan itu tergantung dengan konteks penggunaannya. Nah, akan tetapi di sini dikatakan bahwasannya kata plesetan itu dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Di antaranya adalah untuk menciptakan humor. Jadi, kata plesetan sering digunakan untuk membuat lelucon atau humor. Hal ini karena kata plesetan dapat menimbulkan makna baru yang lucu atau menggelikan. Selanjutnya, untuk memperjelas makna. Jadi, kata plesetan dapat digunakan untuk memperjelas makna suatu kata atau kalimat. Hal ini karena kata plesetan dapat memberikan gambaran yang lebih konkret atau mudah dipahami. Kemudian yang terakhir, untuk membuat suatu kalimat lebih menarik. Nah, kata plesetan dapat digunakan untuk membuat suatu kalimat lebih menarik atau tidak membosankan. Nah, jadi begitulah pemaparan tentang pengertian, kemudian jenis-jenis, fungsi, cara menulis atau membuat plesetan kata, contoh, dan tips penggunaan plesetan kata. Dapat disimpulkan bahwa plesetan kata adalah salah satu bentuk kreativitas di dalam berbahasa. Plesetan kata dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti untuk hiburan, memperjelas makna, menyindir, atau menarik perhatian. Yang terpenting adalah kita harus memperhatikan kesesuaian dengan konteks di saat menggunakan plesetan kata. Baiklah, mungkin dengan hadirnya kesimpulan, maka berakhirlah materi kita untuk hari ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata di saat proses menjelaskan. Saya berharap dengan hadirnya video singkat untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Terima kasih kepada Ibu Iba Harliana selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.